Aku, si Shi kembali. Shengxin Group milik ibuku. Telah kau kuasai selama bertahun-tahun. Saatnya mengembalikannya padaku. Ximingro Group Shengxin. Mengetahui tunanganku datang hari ini, kau masih berpakaian seperti ini. Apa kau mencoba merayunya? Seolah-olah kau pantas. Tidak, aku tidak. Tidak. Jangan takut. Ambil apa yang kau inginkan sendiri. Beranikah kau? Ximingro, kau masih sama seperti dulu. Ximingro kecil. Ambil sendiri apa yang kau inginkan. Kita saling kenal. Halo Nona Si, Anda keponakan Tuan Chang Tuakan. Saya manajer sumber daya manusia. Saya akan membantu Anda dengan prosedur orientasi. Shengxin Group adalah perusahaan domestik terkemuka. Aku selalu ingin datang ke sini untuk pelatihan, tapi grup ini sepertinya tidak sedang merekrut karyawan baru-baru ini. Jadi aku harus meminta bantuan pamanku. Keponakan Pak Tua Cheng berpakaian begitu lusuh. Apa kau bercanda? Sayang, apa yang membuatmu marah lagi? Sayang. Shen Haotian Group Shen. Kak Tian, tolong bantu aku, kumohon. Haotian waktu kecil. Bantu aku, Kak Tian. Tolong bantu aku. Kalau kau memakannya, aku akan membantumu. Pendatang baru. Kenapa kau di sini? Dalam 2 hari, adalah pesta pertunanganku dengan Nona Zi. Kami tumbuh bersama. Akhirnya hari ini telah tiba. Aku pasti akan memperlakukan Mingro dengan baik. Aku harap menerima restu dari semua orang. Aku kembali untuk merobek semua topengmu. Shen Haotian, kau mulai duluan. Apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat dan tuangkan tehnya. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Siapa namamu? Yichi. Yizi. Kau baru di sini kan? Ayo. Bangun. Saya asisten Nona Si. Saya baru di sini. Dan saya belum cukup memahami watak Nona Si. Bisakah kau membimbingku? Tentu saja. Ini kartu namaku. Di mana semua orang? Sayangku. Apa yang sedang kau lakukan? Kau Shen Haotian, aku tidak memperhatikan dan kau sudah main mata dengan orang lain. Benarkah? Dia baru saja jatuh. Aku membantunya bangun. Jangan salah paham. Ya Nona Si, Anda salah paham. Berhentilah berpura-pura. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Apa yang kau lakukan, Mingro? Orang-orang akan mendengar dan menertawakan kita. Apa kau tidak malu? Aku malah merasa lebih malu lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu hanya jatuh. Bubar semuanya. Kembali ke apa yang kalian lakukan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau keponakan Paman Cheng, aku tidak akan berani menyentuhmu. Kau berani mengincar priaku. Kau tidak pantas. Nona Si, Anda bercanda. Bagaimana mungkin aku menginginkan pria orang lain? Aku tahu aku hanyalah karyawan biasa. Dibandingkan dengan pewaris kaya seperti Nona Si, aku tentu saja tidak bisa dibandingkan. Aku tahu posisiku. Kau tidak berani menjawab kembali. Baiklah, Mingro. Kenapa kau berdebat dengan seorang asisten? Baiklah, ayo pergi. Ximingro, kau membunuh keluargaku dulu. Sekarang, giliranku membuatmu kehilangan segalanya.
Haotian. Maaf aku membuatmu marah hari ini. Bukan apa-apa. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Tuan Shen berjiwa besar. Anda pasti tidak akan menyalahkanku. Hanya saja tunanganmu terlalu galak. Dia sangat mendominasi. Jika dia bukan ahli waris, aku sudah meninggalkannya sejak lama. Bagaimana jika aku seorang pewaris? Akankah Tuan Shen jatuh cinta padaku? Bahkan jika kau bukan ahli waris, aku masih bisa mencintaimu. Tuan Shen, Anda sangat pandai merayu. Siapa yang tahu, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja benar. Kau cantik. Dan baik hati. Pria manapun akan menyukaimu. Sekarang, Tuan Shen telah bertemu denganku. Apakah Anda masih akan bertunangan dengannya? Ya. Aku sudah punya perjanjian pernikahan dengan Ming Rose sejak kami masih muda. Tapi kau harus mengerti aku. Menginginkan kekayaan keluarga sih. Namun tak kuasa diam-diam main di luar. Melihatmu seperti ini sungguh menjijikan. Aku bukan orang sembarangan. Dan aku sangat mengagumi Tuan Shen. Aku ingin menjalani hubungan yang perlahan denganmu. Siapa yang punya waktu untuk pelan-pelan denganmu? Selesaikan saja. Dan kau masih bicara tentang kepolosan denganku. Kemarilah gadis. Bersulan. Shen Haotian. Kau pikir kau bisa melawan aku dengan taktik menjijikan seperti itu? Si Mingro. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu melihat foto ini. Ini baru permulaan. Kenapa kau lama sekali? Apa yang kalian lakukan para pengawal? Pengawal. Kau bukan kakak keempatku. Kau bajingan. Kau bilang apa? Aku bilang kau anak di luar Mika. Haotian, jangan mengganggunya. Aku berikan kunyah untuk kau makan. Aku tidak akan memakannya, tunggu saja. Kau baik-baik saja? Hari ini ulang tahunku? Aku memberimu kunyah untuk dimakan. Siapa namamu? Namaku Shi. Kau sudah banyak berubah. Aku hampir tak mengenalimu. Tak kusangka aku akan bertemu Sisi di sini. Sedikit lagi, dan aku akan kehilangan keperawananku. Kenapa kau tidak membawanya ke atas? Kenapa kau tidak membawanya? Aku membayar kalian untuk menonton pertunjukan. Anda benar, Nona. Saya akan segera pergi. Maaf Nona Yi, kami terlambat karena lalu lintas. Apakah kalian pengawal? Apakah kalian Shen Mochi? Ini aku. Kakak keempat dari orang yang baru saja tertidur. Tidak, ini Shen Mochi, kepala keluarga Shen. Tuan besar Shen keempat yang berpengaruh di dunia bawah dan bisnis resmi. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Tidak, aku harus bertaruh. Tuan besar Shen keempat, aku sudah banyak mendengar tentang Anda. Aku hanya mabuk di toilet. Jadi aku menyuruh seseorang membawanya ke atas untuk beristirahat. Begitukah, tapi lebih terlihat seperti kau sedang membuang mayat. Sebenarnya, Shen Haotian mencoba memaksaku. Dia mencoba memaksamu. Ya, jika aku tidak siap, aku akan kehilangan keperawananku hari ini. Sudah bersiap sebelumnya.
Jadi bisakah aku berasumsi? Kau ingin? Tuan besar Anda tidak bisa memfitnah saya. Tidak jika Shen Mochi menyebarkan berita bahwa aku menjebak Shen Haotian. Keluarga Shen dan Xi akan mencurigai identitasku. Tunggu. Kudengar Tuan Besar Shen sangat menghargai Shen Haotian. Kurasa, Tuan Besar keempat tidak ingin menghancurkan kerajaan yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Jatuh ke tangan adik laki-laki yang tidak berpendidikan seperti itu. Lagi pula, jika hubunganmu dengan Shen Haotian benar-benar baik, kau tidak akan hanya membantu seseorang. Kau jelas tahu, aku ingin menjebaknya. Namun kau tetap membantuku. Ini menunjukkan, kau juga ingin dia jatuh tersungkur. Kau cukup pintar ya. Aku bisa membantumu menjatuhkan Shen Haotian, tapi kau juga harus membantuku. Proposal kerjasamamu sangat menarik. Apa yang kau inginkan dariku? Sebuah identitas yang memungkinkan masuk ke masyarakat kelas atas kota Lin. Sebuah identitas mungkinkah? Memberimu identitas sebagai pacarku. Identitas ini tampaknya cukup bagus. Baiklah, kalau begitu mari kita bicarakan. Bagaimana caranya menjadi pacarku? Mungkinkah Tuan keempat menginginkan? Kudengar Tuan keempat Shen selalu menjaga jarak dari wanita dan tidak sembrono. Dia seharusnya bukan tipe orang yang sama seperti Shen Haotian. Mungkin aku memang orang seperti itu. Tuan keempat Shin proposal, saya serius. Kuharap Anda dapat mempertimbangkannya. Setelah Anda memutuskan, Anda dapat menghubungi saya. Aku pasti bisa memberimu apa yang kau inginkan. Yishi. Zisie. Kau menggunakan alias Yishi kali ini. Apakah kau kembali untuk merebut kembali apa yang menjadi milikmu? Presidensi dulu telah membiayai kamu sekolah. Nomor telepon Tuan N, aku sudah menemukannya. Benarkah hebat? Tuan M jika bukan, karena Anda. Aku mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk kembali membalas dendam sekarang. Aku harus membalas budimu dengan benar. Halo, bolehkah saya bertanya, apakah ini Tuan M? Saya Xi. Saya kembali ke negara ini. Saya ingin berterima kasih secara langsung atas bantuan Anda selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu, apakah Anda punya waktu? Saya ingin mengundang Anda. Salah sambung. Malam ini ikut denganku ke pesta pertunangan Shen Haotian. Mengundangku ke pesta pertunangan Shen Haotian. Apakah dia benar-benar setuju untuk membantuku? Dia benar-benar tidak sabar untuk menyingkirkan Shen Haotian. Tuan M benar-benar bintang keberuntunganku. Ibu kakek nenek. Aku akan segera bisa membalaskan dendam kalian. Tuan keempat. Kau sungguh cantik. Ayo pergi. Kuharap kita menikmati malam yang menyenangkan. Tuan keempat Shen. Lama tidak bertemu. Ayah, Tuan keempat ini.
Seorang teman lama, baru saja kembali ke negara ini. Benar, dia juga bekerja di grup Shengxin milikmu. Benar-benar anak muda. Sungguh punya potensi besar. Xiaozi kalau tidak ada lagi, saya akan masuk dulu. Benar. Tuan keempat silakan lewat sini. Wanita jalang itu Yeshi, terakhir kali dia membuatku menderita selama 3 hari. Dia benar-benar berani menunjukkan wajahnya di sini. Jalang Yijai itu. Dia mungkin mencoba merayumu lagi sebelum pertunanganmu. Lihat aku merobek wajahnya. Biarkan dia sendiri untuk saat ini. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sisi tidak. Isi yang sekarang. Berapa banyak rahasia yang masih kau sembunyikan dariku? Sebentar lagi kau turun dan tukar minuman Shenmochi. Ini adalah Minuman yang akan membuat seseorang tak pernah puas. Nanti selama siaran langsung, ketika kakek melihat video asusila-nya, dia pasti akan marah besar. dengan cara ini kakek Shen akan menyerahkan Shen Corp kepadamu, dan kita bisa dengan sah mendapatkan hak waris atas Shen Corp. Benar bukan hanya dia, tapi Yisi juga, wanita jalang itu. Kalau begitu, mengapa tidak membuatnya lebih menyeluruh? Pergi cepat. Shenmochi, The film was translated Kali and ini kau tamatkan. narrated by M Media. siapa itu? Kakak keempat, Kalian ngobrol saja. setelah aku menikahi Hautian kita akan menjadi keluarga. Ini roti panggang untukmu. Baiklah. Siapa yang memberimu nyali untuk menguping kami? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak keluar, dan aku menangkapmu, aku pasti tidak akan bersikap lunak padamu. Bukankah ini Tuan keempat? Halo Tuan keempat. Jabat tangan halo. Mari Tuan keempat. Maka aku juga mendoakanmu dan Hautian berbahagia selamanya. Terima kasih kakak keempat. 3. Ada apa kakak keempat? Apakah kau terlalu banyak minum? Biar ku bantu kau naik ke atas untuk beristirahat. Baiklah. 2. 1. Pesta pertunanganmu akan segera dimulai. Apa kau tidak akan bersiap-siap? Bantu kakak keempat untuk segera beristirahat. Hei kau istirahat dulu kakak keempat. Bagaimana? Aku akan membawa Yizi ke atas. Cepat siapkan ponselmu. Bersiaplah untuk siaran. Baiklah. Dengan barang bukti yang memberatkan Shenmochi, hak warisan untuk Shen Corp akan jatuh ke tangan Wutian kan? Lalu sebagai nyonya muda keluarga Shen, bukankah aku akan memiliki semua yang kuinginkan? Ingin hujan dapat hujan. Shenmochi. Bangun Shenmochi. Aku baru saja dibius.
Aku merasa sangat tidak nyaman sekarang. Apa kau mau aku membantumu? Baik. Beginikah caramu memperlakukan rekan bisnismu? Bukankah Tuan keempat memintaku untuk membantumu? Bagaimana kalau aku membantumu lagi? Tidak perlu. Mari kita selesaikan urusan bisnis dulu. Drama ini tidak bisa hanya memiliki pemeran utama wanita. Kau menukar obat itu dengan milik orang lain. Mari minum bersama. Baik. Ayo Tuan keempat, ayo. Maka aku juga mendoakanmu dan Hao Tian berbahagia selamanya. Biasanya aku balas dendam di tempat. Caramu menyelamatkan diri cukup membosankan. Tindakan Shen Mochi ini The sungguh film was kejam. translated Sepertinya aku and harus berhati-hati narrated by padanya. M Media. Selamat Ji Yoshi, keluarga Xie dan keluarga Shen keluarga triliun dolar akan menikah. Bukankah keluarga Xie akan meroket? Putrimu benar-benar luar biasa. Gadis ini Mingrou. Aku selalu merasa dia ditakdirkan untuk hal-hal besar. Ayo, ayo, ayo. Limingi kau benar-benar berselingkuh dengan tunanganku. Aku tidak tahu. Aku terbangun di sini. Aku pasti dijebak. Siapa? Siapa itu? Apa kau ingin mati? Mingrou. Mingrou bangun. Apa yang terjadi? Dasar gadis sialan. Apa yang kau lakukan di sini? Ayah, Bajingan. Kau benar-benar mempermalukanku. aku tak tahu apa yang sedang terjadi. Ada yang mencurigakan tentang ini. Salahmu, karena membuang-buang waktu, kita tidak lolos. Tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Tuan muda Shen, Tuan Shen, mereka memanggilmu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dimengerti. Hao Tian jadilah anak baik. Jelaskan pada Tuan Besar Shen. Ini benar-benar salah paham. Aku kenal Mingrou. Dia jelas bukan gadis sembrono seperti itu. Hampir tertangkap. Trik kotor Tuan keempat cukup banyak. Rekan bisnis pilihanku sangat baik. Kita hanya rekan bisnis. Sebaiknya kau tidak punya ide lain. Lupakan soal mencoba membuatku menjual diri. Aku. Kita lihat saja nanti, apakah kau masih berani menantang. Nona Shen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Mingrou. Kita tidak bisa membiarkan ini mengganggu pesta pertunangan kita. Benar. Kurasa pesta pertunangan ini harus berakhir di sini. Setelah kejadian seperti ini, muka keluarga Shen benar-benar hilang. Tuan keempat Shen, Mingrou tidak bersalah. Dia menggoda Hao Tian dan gagal. Jadi dia sengaja menjebakku. Dia ingin aku putus dengan Hao Tian. Apakah kau punya bukti? Obat itu benar-benar miliknya. Bagaimana wanita ini bisa begitu kejam, tertangkap basah? Apa yang harus kau katakan sekarang? Tanya wanita ini.
untuk benar-benar menggunakan cara-cara tercela seperti itu untuk menjebat Mingru kita. Berlutut dan minta maaf sekarang. Hanya Shen Mochi yang bisa membantu sekarang. Sekantong barang ini hanyalah sedikit kesenangan antara aku dan pacarku. Benarkan Tuan keempat? Katakan sesuatu. Bukankah Tuan keempat tidak pernah mengakui punya pacar? Ya, dia bahkan tidak tahu tempatnya. Semua orang melihat dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kan. Pacar tertangkap basah. Kamu juga tidak bercermin dan melihat dirimu sendiri. Perempuan murahan, apa yang membuatmu berpikir kau pacar Tuan keempat? Kurasa kau sengaja berbohong menolak untuk mengakui bahwa kau memberiku obat dan menjebakku. Seseorang seret dia keluar dan berikan dia kepada anjing. Izinkan aku mengumumkan kepada semua orang. Ini tunanganku. Yishi. Tunangan. Ada apa dengan penilaianmu? Wanita seperti dia, bisa kau temukan selusin di klub malam. Bagaimana kau bisa membiarkan dia menjadi tunanganmu? Ya Tuan keempat, seseorang yang begitu licik. Wanita jalan, bagaimana dia cocok untuk memasuki keluarga Shen? Dia pantas mendapatkan anjing. Perempuan tidak setia, suka berselingkuh. Kurasa tunanganmu lah yang murahan. Main-main dengan pria lain di pesta pertunangan. Apa kau tidak peduli dengan reputasi keluarga Shen dan kakek? Aku Shen Mochi tahu wanita seperti apa yang kupilih. Aku sangat jelas tentang itu. Demikian juga aku harap dia akan menerima rasa hormat yang pantas diterimanya di kota Lin. Jika ada yang berani mengganggunya, aku akan membalas mereka 10 kali lipat. Jangan khawatir Tuan keempat. Semua orang di sini pasti akan menjaga cintamu dengan baik. Masalah hari ini, jika ada yang berani membicarakannya, jangan salahkan perusahaan Shen karena kejam. Keluar kalian semua. Kau merusak kesempatan Haotian untuk mendapatkan warisan. Aku takkan melepaskanmu. Yi Jai. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, terutama matanya itu. Mereka membuatku sangat tidak nyaman. Nenek pernah berkata, jika kakak keempat menikah, warisan akan diserahkan kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu kita tidak boleh membiarkan mereka menikah. Aku punya ide. The film was Apakah Anda punya translated instruksi and nonasi? narrated Kau kembali by bekerja. M-Media. Kukira kau sibuk melayani om-om sugar dadimu. Sebagai asisten nonasi, tentu saja saya harus rajin dalam tugas saya. Belajar darimu. Kukira kau sedang menempel pada Tuan keempat Shen, sosok yang begitu tinggi. Sheng Xin tak akan bisa menahanmu. Bukankah nonasi baru saja bertunangan kemarin? Dan kau kembali bekerja hari ini. Saya harus belajar dari Anda. Akulah pewaris Sheng Xin. Sheng Xin tak bisa tanpaku sehari pun. Kau bahkan tak pantas dibandingkan denganku. Aku hampir lupa. Sepertinya ada sedikit masalah di pesta pertunangan yang menyebabkan Anda dan Tuan Xin bahkan tidak menyelesaikan upacara, dan itu berakhir dengan tidak bahagia. Yi Jai, kau pikir karena Tuan keempat mendukungmu, aku tak akan berani menyentuhmu. Grup Sheng Xin masih di bawah kendaliku si Mingro. Percaya atau tidak, aku akan memecatmu. Sekadar pengingat ramah. Memecatku versus mendapatkan keluarga Shen, mana yang lebih berat? Mana yang lebih penting? Kau pertimbangkan sendiri. Aku akan membuatkanmu secangkir kopi. Halo, saya Yishi, asisten umum grup Sheng Xin. Saya di sini untuk mengambil laporan penilaian grup kami. Sudah diambil. Apa? Siapa yang mengambilnya? Juga seorang karyawan yang mengaku dari Sheng Xin Group. Itulah pria itu. Berhenti. Nonasi, saya sudah membawa orangnya. Ini laporan penilaiannya. Sangat bagus. Si Mingro, tidakkah kau takut Tuan keempat akan menyusahkanmu jika dia tahu? Sialan kau. Kau masih berani menyebut dia kepadaku, Tuan keempat. Tak hanya kau menginginkan posisiku si Mingro, tapi kau juga berani menginginkan warisan Haotian. Bukankah itu yang kau ajarkan padaku, nonasi? Untuk mengambil apa yang kau inginkan.
Apa hakmu untuk memperebutkannya denganku? Kurasa kaulah yang tidak punya hak. Anak haram si Jangun. Kaulah anak haramnya. Akulah satu-satunya putri keluarga Si. Kau mempermalukanku terakhir kali. Dan hari ini aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya dilecehkan. Si Minro, apa yang ingin kau lakukan? Lakukan apa obat ini? Bahkan lebih kuat daripada yang kuberikan pada Shen Mochi terakhir kali. Kujamin ini akan membuatmu merasa seperti di surga. Ibu kakek nenek. Kali ini, Si tidak akan lolos. Kebenaran dari 10 tahun yang lalu. Mungkinkah itu benar-benar bisa ditutup seperti ini? Tuan M. Aku akan membalas budimu di kehidupan selanjutnya. Seseorang urus wanita ini untukku. Setelah kau selesai jangan biarkan aku melihatnya lagi. Baiklah Nona Z, sudah lama tidak melihat wanita secantik ini. Kita beruntung hari ini. Pergi. Apa itu Shen Mochi? Bahkan jika itu Tuhan sendiri hari ini, aku tetap akan mendapatkanmu. Siapa yang berani menyentuhnya? Kau buta, beraninya kau menyentuh orangku, apa kau baik-baik saja? Tuan keempat, mohon bermurah hati, dan maafkan kami kali ini. Ada apa ini? Dia telah diberi obat. Diberi obat-obat jenis apa? Apakah ada penawarnya? Dengan afrodisia kau hanya bisa. Hanya bisa. Pergi. Yishi, sadarlah. Yishi, beri aku waktu. Tolong aku. Ayolah sadarlah. Sadarlah, kumohon. Tolong. Si Mingro, aku akan membunuhmu. Yishi, apa kau baik-baik saja? Menjauhlah dariku, jangan sentuh aku. Yishi. Ayolah sadarlah. Keluar. Lihat aku siapa aku. Ini Mochi. Ini aku. Aku telah dibius. Aku tahu kau sedang melawannya. Dokter akan segera datang, jangan takut. Saya baik-baik saja. Setelah lebih dari 10 tahun, aku masih belum bisa melindungimu. Buat aku pingsan cepat. Aku mohon padamu. Aku tidak bisa. Tenang, jangan khawatir. Aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku tidak bisa.
Yisi, apa yang kau lakukan dengan pisau itu? Letakkan. Jangan mendekat. Aku tidak akan. Letakkan pisaunya. Jangan sakiti dirimu sendiri. Tidak. Apa yang kau lakukan dengan tanganmu? Apa kau gila? Aku hanya perlu mengeluarkan sedikit darah untuk menenangkan diri. Kau memperlakukan tubuhmu sendiri seperti ini. Kita hanya rekan bisnis. Kau melewati batas. Kau lebih baik menyakiti dirimu sendiri daripada apa? Kita hanya rekan bisnis. Rekan bisnis. Apakah kemitraan itu benar-benar sepenting itu? Atau hidupmu lebih penting? Betapa kejamnya. Membuatku melihatmu menyakiti dirimu sendiri. Aku tidak bisa merepotkan tuan keempat dengan ini. Aku hanya harus sedikit menderita. Apakah ada yang tidak akan kau lakukan? Tahukah kau jika aku tidak ada di sini hari ini, di mana kau akan tertangkap? Kau pasti sudah disiksa sampai mati. Aku menghargai bantuan tuan keempat. Sebagai rekan bisnis, seharusnya aku tidak bertindak sendiri. Tapi aku tidak pernah menyangka mereka akan begitu berani. Diam. Ini hanya luka kecil. Mari kita bicara bisnis. Besok pukul 8. Aku ingin laporan penilaian keuangan grup Shengxin. Apakah laporan itu lebih penting daripada lukamu sekarang? Kemitraan ini penting. Aku tahu kau marah padaku. Si Mingru mengacaukan rencana kita. Tapi aku yakinkan kau. Aku akan melakukannya sesegera mungkin. Aku akan membantumu menjatuhkan Shen Haotian. Aku. Tuan keempat dokternya sudah datang. Aku tidak membutuhkan mereka, suruh mereka pergi. Tuan keempat, tentang laporan penilaian itu. Aku tidak akan membantumu. Kalau begitu, kemitraan kita berakhir. Yisi, jangan selalu menggunakan kemitraan untuk menekanku. Apa kau benar-benar tidak tahu perasaanku padamu? Atau kau menghindarinya? Ada apa denganku? Mengapa aku tidak cukup baik untukmu? Apa yang telah kulakukan? Aku akan gila. Aku bisa menjatuhkan si Mingro. Tanpa Shen Mochi. Aku akan istirahat sekarang. Silakan pergi. Keluar dari rumah. Mingru, kau pulang terlambat. Bagaimana kontrak Shen Corp? Ayah, kau tahu. Hari ini Yi Jian hampir membuatku tidak bisa mendapatkan tanda tangan Haotian. Untungnya aku tahu tentang Wendy. Kemitraan kami dengan Shen Corp hampir gagal. Apa katamu? Maksudmu yang itu? Taipan papan atas Wendy. Benar. Bagus sekali. Aku tidak peduli apa yang harus kau lakukan. Kau harus memastikan Wendy ini berinvestasi di grup Sheng kita. Ayah, status seperti apa yang dimiliki Wendy? Bagaimana mungkin dia tertarik pada Shengxin kita? Selain itu, bukankah kita sudah mendapatkan investasi dari Shen Corp? Kau tidak mengerti. 500 juta yang sedikit. Hanya cukup untuk melunasi hutang-hutangku yang terakhir. Itu tidak cukup untuk operasi normal grup Shengxin. Berapa banyak uang yang kau pinjam? Kau tidak perlu menanyakan itu. Singkatnya, jika kita tidak mendapatkan lebih banyak investasi, kita berdua tamat.
Baiklah, aku mengerti. Shen Mochi. Kamu tiba. Kau mabuk, jangan lakukan ini. Kenapa kau menolakku? Kau jelas punya perasaan padaku. Tidak, tidak. Aku hanya memanfaatkanmu untuk balas dendam. Rasa terima kasih. Setuju. Apapun yang terjadi, biarkan aku bersamamu. Baiklah. Shen Mochi. Orang yang kusuka adalah M. Bagaimana aku bisa bermimpi aneh seperti itu? Fang Yu meniru Wendy. Tuan keempat, makanlah. Tuan keempat punya selera yang bagus. Tidakkah kau akan memperkenalkannya? Fang Yui seorang aktris yang belum debut. Seluruh kota Lin dikabarkan bahwa Tuan keempat tidak dekat dengan wanita. Jadi ini tipe yang disukai Tuan keempat. Kau sendiri yang bilang itu hanya rumor. Aku ingin dia memerankanmu. Itu seharusnya cukup. Tentu saja saya percaya pada profesionalisme Nona Fang. Tidak sama sekali. Nona Yi, Anda terlalu memuji. Semua ini berkat ajaran Tuan keempat. Ini earphone nirkabel. Alat ini dapat mengirimkan suara secara real time. Tuan keempat, aku tidak tahu cara memakainya. Bantu aku. Setelah adegan ini, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tuan keempat, kau menyebalkan. Shen Haotian seharusnya segera tiba. Nona Fang, silakan bersiap-siap. Bertindaklah seperti yang kukatakan. Sayang, ayo. Halo Wendy. Mengapa si Mingru ada di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk menemui Wendy bersamamu. Susah payah aku bisa bertemu dengan Wendy untuk membahas kerjasama. Kenapa kau ikut campur? Aku juga perlu menyampaikan kepada Wendy bahwa Shengshin Group ingin bekerja sama dengannya. Apa kau gila? Bagaimana mungkin Wendy mau melirik Shengshin Group? Baiklah, lakukan saja apa yang seharusnya kau lakukan. Jika kau tidak membawaku, aku akan memberitahu Wendy sekarang juga bahwa kau ingin membatalkan kerjasama ini. Berani sekali kau. Si Mengrou, apa aku terlalu lunak padamu? Aku tahu kau bertekad untuk memutuskan pertunangan kita. Aku bisa membantumu mengatur pertemuan dengan Wendy, tetapi hanya jika kau memberiku bagian. Kalau tidak, kita berdua akan hancur. Tidak ada yang akan diuntungkan. Wanita gila. Halo Wendy, namaku Shen Haotian. Aku tak menyangka kau secantik ini aslinya. Kenapa dia tidak bicara? Dalam naskah yang kuberikan padanya, hanya Shen Haotian yang muncul. Dia hanya tahu misinya adalah merayu Shen Haotian. Sayang, jangan takut. Aku di sini bersamamu sekarang. Mulai sekarang, aku akan mengucapkan satu baris, dan kau mengulanginya. Angguk jika kau mengerti. Siapa dia? Siapa dia? Dia. Aku tunangan Haotian. Si Mingrou dari grup Shengshin. Aku hanya akan berbicara denganmu. Aku hanya akan bicara denganmu. Baiklah, aku akan menyuruhnya pergi. Nona Wendy, Shengshin Group sangat berharap untuk bekerja sama dengan Anda.
Kami harap Anda mempertimbangkannya dengan saksama. Kau sudah mendapatkan investasi Shen. Berhentilah berkhayal. Pergi dari sini. Jika kau mengacaukan pertemuan ini, aku tak akan melepaskanmu. Kalau begitu kalian bicara saja. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Nona Wendy, jika Anda memiliki kebutuhan di kota Lin, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baiklah, mari kita lanjutkan sesuai naskah sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak cukup perhatian. Aku membuatmu tidak senang. Tuan Shen, silakan duduk. Baiklah. Saya dengar Tuan Shen adalah pria yang baik. Sayang sekali. Sebenarnya aku sudah lama ingin memutuskan pertunangan dengannya. Dialah yang terus-menerus menempel padaku. Begitukah? Tuan Shen, Anda tidak menyukai Nona Si. Bagaimana mungkin aku menyukai wanita tak berguna sepertinya? Pria menyukai wanita yang cakap dan cantik. Seperti dirimu. Tuan Shen, Anda sangat manis. Panggil aku Hao Tian. Baiklah. Hao Tian. Ada apa Nona Yi? Apakah kau tidak puas dengan penampilan Fang Yue? Pilihan tuan keempat memang profesional sungguh hidung belang. Jadi dibandingkan dengan Fang Yue, menurutmu siapa yang lebih baik? Aku jelas bukan tandingannya. Nona Yi tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Mungkinkah kau menyesal menolakku? Tuan keempat, Anda bercanda. Belum terlambat untuk berubah pikiran. Kurasa tuan keempat dan Nona Fang adalah pasangan yang cocok. Kau harus memusatkan semua perhatianmu padanya. Kau terlihat seperti cemburu. Tuan keempat, kau mengejutkanku barusan. Bawa dia ke hotel dan ambil foto, lalu kirim fotonya ke keluarga Si. Nona Fang, tolong bekerja sama lagi. Kirimkan salinan foto-foto itu lagi ke kakakku. Tuan keempat Shen memang kejam. Si Mengrou, keluar dari sini. Ayah, ada apa? Kau bertanya apa yang salah? Lihat ini baik-baik. Siapa wanita di foto-foto ini? Kau bahkan tidak bisa menjaga priamu sendiri. Ini Wendy. Apa katamu? Wendy. Shen Hao Tian benar-benar berhubungan dengan Wendy. Dia pasti akan meninggalkanmu. Dan dia tidak akan pernah membantu grup Shengxin lagi. Apa yang telah kau lakukan? Dasar tidak berguna. Shen Hao Tian dan aku telah jatuh cinta selama 10 tahun. Dia mengkhianatiku. Kau tidak menghiburku. Kau hanya peduli dengan uang. Apalah artiku bagimu? Apa bedanya aku dan si Ji di hatimu? Orang brengsek. Jika aku tahu kau begitu tidak berguna, aku akan mempertahankan Zizi. Keluar. Dengan keadaan seperti ini, kita harus menggunakan insiden ini untuk memeras Shen Hao Tian. Kakak, kau harus percaya padaku. Kakek, Dia bilang si Mingru yang mulai duluan. Benarkah begitu? Kakak, semua yang kukatakan itu benar. Kakak keempat juga tahu tentang Zi Mingrou dan Li Mingli. Benar. Kakak keempat katakan sesuatu. Kau juga ada di pesta pertunangan.
Kakek itu benar-benar si Mingro. Maaf Haotian. Kalau begitu, kau tak seharusnya melakukan hal yang mempermalukan keluarga kita. Masalah ini telah menyebar. Di mana muka keluarga Sen kita? Wendy itu bernilai miliaran. Aku akan menceraikan si Mingro dulu, lalu menikahi Wendy. Bukankah itu bagus? Siapa yang mengajarimu meninggalkan yang miskin dan mengejar yang kaya? Melupakan kesetiaan demi keuntungan. Seorang pria terhormat ingin bergantung pada seorang wanita. Tidak bisakah keluarga Senko menja hidup PMO? Lagi pula kita baru saja bermitra dengan Sheng Xin Pro, memfinalisasi kerjasama. Kakek kerja sama kita dengan Sheng Xin Bro. Bicaralah langsung. Aku baru saja menerima kabar. 500 juta kita untuk Sheng Xin Group telah digelapkan oleh si Jian Kun. Dia menggunakannya untuk membayar hutang judi. Rantai modal Sheng Xin Group telah putus. Kebangkrutan hanya masalah waktu. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek jangan khawatir. Aku telah menandatangani pesanan dengan perusahaan asing. Keuntungannya seharusnya bisa menutupinya. Kerugian ini. Kakak. Lalu pernikahanku. Aku tidak akan ikut campur. Kami tidak akan pernah mengizinkan wanita tidak jujur seperti Wendy masuk rumah kami. Kau tak perlu pergi ke perusahaan grup untuk bekerja lagi. Kakak. Aku tahu aku salah. Kakak. Beri aku kesempatan lagi, kakak. Sayang, ada apa? Sayang. Kakekku tak akan membiarkanku mengurus urusan grup lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti si Mingrui yang diam-diam mengambil foto kita. Dia masih memerasku, mengatakan jika aku tidak memberinya uang, dia akan memberitahu media. Katakan pada mereka kaulah yang mengganggu hubungannya denganku. Apa wanita ini masih punya trik seperti itu? Sayang, jangan khawatir. Sayang, jangan khawatir. Bahkan jika aku bangkrut, aku akan mengumpulkan uangnya. Aku tak akan pernah membiarkannya. Tapi aku sekarang. Dalam beberapa hari aku akan mengadakan resepsi bisnis dengan kedok mencari kerjasama. Mengadakan resepsi bisnis, semua tokoh berpengaruh di kota Lin akan hadir. Kau beritahu si Mingro. Selama dia menyerahkan foto-foto itu, aku bisa mengumumkan investasi di Sheng Xin Group secara publik. Ini semua salahku. Aku tak bisa melindungimu sendirian. Aku rela melakukan apapun untukmu. Kalau begitu aku akan menghubungi si Mingro. Baiklah, kenapa tidak? Adakan saja resepsinya. Diadakan di hotel di bawah Sheng Xin Group. Itu juga memberinya muka. Sayang, senangnya memilikimu. Mereka memakan umpannya. Mengapa kau membantu Sheng Xin Group? Bantu aku berinvestasi di Sheng Xin Group. Agar suatu hari nanti, sepenuhnya menjadi milikku. Aku sangat penasaran total kekayaan bersih Wendy miliaran. Mengapa kau tertarik dengan Sheng Xin Group? Karena Sheng Xin Group adalah rumahku. Xian Haotian tidak punya pijakan lagi di provinsi ini. Kerjasama kita harus berakhir. Apa kau begitu terburu-buru untuk memisahkan diri dariku? Kerjasama kita didasarkan pada saling menguntungkan. Lagi pula Tuan Keempat dan Nona Fang begitu saling mencintai. Sebagai pacar palsu, aku tentu saja harus tahu tempatku. Aku dan Fang Yui tidak seperti itu. Tuan Keempat, Anda tidak perlu menjelaskan kepadaku. Aku sudah membayar biaya aktingnya. Hari sudah larut, selamat tinggal. Zizi, apa yang harus kulakukan denganmu? Presiden Wendy, tolong, jangan pergi. Ini semua salahku. Aku belum membesarkan putriku dengan baik. Aku sangat menyesal. Untuk membesarkan orang seperti itu, aku khawatir karakter ketua Xia juga dipertanyakan. Kurasa kita tidak perlu bekerja sama. Minro sudah dibawa pergi oleh polisi. Lagi pula kalungmu sudah ditemukan. Selain itu, aku masih punya fotomu. Kau mengancamku. Bukankah kau baru saja bilang tidak ada cadangan? Aku hanya ingin menemukan kesempatan terbaik untuk bekerja sama dengan Presiden Wendy. Baiklah, aku bisa berinvestasi di Sheng Xin Group. Tapi aku punya satu syarat. Silakan bicara. Aku bersedia berinvestasi di grup Sheng Xin. Pada saat yang sama, aku ingin membeli sebagian saham grup Xingchan. Apa? Aku baru saja kembali ke negara ini. Aku butuh perusahaan di kota Lin. Di tanganku hanya ada 2 orang tua keras kepala dari keluarga San waktu itu. 51% saham yang tersisa. Jika aku menjualnya, jika seseorang di grup memiliki motif tersembunyi dan memperoleh saham melebihi kepemilikanku, maka posisi ketua ini tidak akan stabil. Paman Si, kesempatan ini sangat langka. Apa yang masih kau ragukan? Ketua Si, kalau sulit, lupakan saja. Ada perusahaan lain di kota Lin yang bisa menerimaku.
Tidak tahu Direktur Wendy, berapa banyak saham yang ingin Anda beli? 30%. 30 kurasa itu tidak pantas. Lalu berapa banyak yang bisa Ketua Si jual padaku? Kurasa aku hanya bisa menjualmu paling banyak 20%. Baiklah 20%. Presiden Wendy memang lugas. Kerjasama yang menyenangkan. Paman Z tentang foto-foto itu. Aku hampir lupa. Dua orang ini tenang saja. Aku akan segera menghapusnya. Sama sekali tidak ada cadangan. Bagus. Ketua Si, setelah rancangan kontrak selesai, kirimkan saja ke sekretarisku. Baiklah, silakan. Kita sudah sangat dekat untuk mengambil kembali Shengxin Group. Kenapa kau di sini? Aku menunggumu semalaman di Orchid Club. Apa kau begitu cepat melupakan hutangmu padaku? Barang kembali ke pemilik aslinya. The film Kita was impas. translated Kau ingin and mengabaikan aku begitu narrated saja. by Apa kau pikir Nvidia. aku menginginkan sesuatu yang telah dipakai orang lain? Kalau begitu sebutkan harga yang kau minta. Anggap saja aku membelinya. Kalung ini cukup cantik. Kau pikir itu cantik? Ya. Desainnya cukup unik. Tapi kau tidak bisa memakainya. Aku tidak menjualnya. Kenapa aku tidak boleh memakainya? Karena apa yang kuberikan padamu harus baru. Satu-satunya. Aku bilang aku tidak menjual, jadi aku tidak menjual. Apa kau gila? Shen Mochi, bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Ambil uangnya, atau ambil kalungnya. Jika kau tidak menginginkan keduanya, silakan tinggalkan rumahku. Ada apa denganmu? Bukan urusanmu. Kau tunanganku. Jika aku tidak peduli, siapa lagi? Aku telah mencapai tujuanku. Aku tidak bisa bertunangan denganmu. Kau berjanji padaku. Apa kau punya bukti? Besok aku akan memberitahu seluruh kota Lin tentang pertunangan kita. Bahkan jika kau mempublikasikannya, aku masih bisa mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, aku tidak ada hubungannya denganmu. Kau menginginkanku. Shen Mochi, jangan memaksaku. Aku tidak menyukaimu, pergi. Lepaskan aku. Kau akan membayar untuk ini. Apa yang kau lakukan? Aku sudah tahu kau tidak menyukaiku. Setelah hari ini, aku takkan mengganggumu lagi. Istirahatlah sekarang. Aku akan membawamu ke rumah sakit siang ini. Kubilang tidak perlu. Hanya ada kita berdua di sini. Atau aku takkan seramah ini. Aku akan membuatkan sesuatu untuk dimakan. Bangun dan makan nanti. Ada apa dengan anjing gila ini? Perutku sakit. Lupakan saja, biarkan dia. Kenapa kau masih di sini? Kau sudah bangun. Ini puding telur kau yang membuatnya. Ya. Jangan khawatir, ini tidak beracun. Apa aku harus menyuapimu? Saat aku sakit waktu kecil, ibu selalu membuatkanku puding telur. Ibu aku sangat merindukanmu. Bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya kupikir kau cukup menarik seperti ini. Kau bisa pergi. Kau sangat lemah.
Bagaimana kalau aku menginap malam ini dan menemanimu? The film was Tuan keempat Shen translated kita tidak ada and hubungan. narrated by M Media. Bahkan bukan teman. Bukankah ini agak berlebihan? Kepribadian gadis ini sangat sulit. Apa yang harus kukatakan? Aku mengkhawatirkannya. Baiklah, kalau begitu, jika kau merasa tidak enak badan, hubungi aku kapan saja. Mauci dia. Kenapa dia bertunangan denganku? Dan sangat peduli padaku. Lupakan saja si Yi. Balas dendamku belum selesai. Jangan pikirkan hal-hal yang berantakan itu. Apa yang kau lakukan di sini? Masuk aku akan mengantarmu ke tempat kerja. Tidak perlu, aku akan menyetir sendiri. Hei tunggu. Aku punya kabar tentang si Jiankun. Sudah sarapan? Sudah makan? Bohong. Makan kau akan dapat beritanya setelah makan. Katakan padaku. Kau yakin ingin berinvestasi di Shengxin Group karena rantai modal yang terputus. Si Jiankun mengambil risiko. Dia menggunakan material berkualitas rendah di banyak proyek. Apakah informasinya akurat? Ini sebagian dari bukti bahwa si Jiankun menggunakan material berkualitas rendah. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa selidiki sendiri. Aku yakin Nona Wendy punya banyak saluran untuk menanyakan tentang si Jiankun. Kerja sama kita sudah berakhir. Kenapa kau masih membantuku? Karena aku tidak ingin kau menghadapi semua kesulitan ini sendirian. Tuan keempat. Karena aku sangat penasaran, seorang CEO wanita bernilai ratusan juta yang baru saja kembali ke negara ini. Mengapa dia sangat tertarik pada Shengxin Group yang biasa-biasa saja? Sangat tertarik, bahkan sampai menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Berapapun biayanya. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Terima kasih. Kantor Dewan Direksi. Begitu si Jiankun. Penggunaan material inferior terungkap. Pukulan terhadap Shengxin Group akan fatal. Usaha seumur hidup kakak nenekku akan sia-sia. Tapi ini adalah kesempatan terbaikku untuk masuk ke Shengxin Group. Berhasil atau mati? Dapatkan direktur Shengxin Group lainnya. Masih ada saham di pasar saham. Kecepatan harus tinggi. Saudara Xiang, kau mau kemana terburu-buru? Kenapa kau terburu-buru? Tuan Si memintaku untuk menjemput Nona. Si Mingro, Nona saat ini sedang membuat keributan di kantor polisi mengancam akan mati. Tuan Si memintaku untuk membayar jaminannya dulu. Bebaskan dia dulu. kau pergi cepat. Baiklah. Aku sungguh bodoh. Kupikir kau benar-benar akan meninggalkan si Mingro demi keadilan. Seperti yang diduga. Kau masih tak tega melihat putri kesayanganmu menderita. Tidakkah kau melihatku? Bukankah kau ingin memutuskan hubungan ayah anak denganku? Kau berani menjawab kembali. Jika bukan karena aku, bisakah kau berdiri di sini berbicara sekarang? Baiklah, terima kasih banyak. Berhenti di situ. Tanda tangani ini. Kau ingin aku mentransfer saham atas namaku kepadamu. Minggu aku sudah menjual 20% saham. Untuk Wendy. Jika seseorang dalam grup ini punya motif terselubung sekarang, grup Shengxin benar-benar akan berpindah tangan. Apa beraninya kau menjual sahamnya? Syarat Wendy untuk berinvestasi di grup Shengxin. Shengxin tidak bisa mendapatkan pembiayaan atau uang.
kita semua akan tamat. Sudah sampai begini, aku tak punya pilihan selain mengalihkan saham-sahammu. Sementara, atas namaku. Hanya dengan cara ini, posisiku sebagai ketua bisa lebih aman. Bagaimana dengan uang hasil penjualan saham? Uangnya? Aku sudah lama menyimpan uangnya. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, ayah akan membawamu. Dengan uang itu pergilah ke luar negeri. Kita masih bisa menikmati kebahagiaan keluarga. Jangan ragu. Lalu bisakah kau mentransfer uang hasil penjualan saham? Simpan ke akun saya. Kenapa kau tidak percaya pada ayahmu? Apakah kau percaya padaku? Meskipun saham atas namaku tidak banyak, tetapi jika aku menjualnya kepada orang lain, nilainya setidaknya 50 juta kan? Kau benar-benar ingin menjual saham-sahammu kepada orang lain. Tak heran keponakan Lau Cheng bilang, kau tidak sepihak denganku. Yijai, apalagi yang dia katakan padamu? Ketua Si. Sungguh melegakan CEO Si telah dibebaskan. Dia biasanya selalu mengincarmu di mana-mana, dan kau sendiri yang menyerahkannya ke polisi. Apa maksudmu dengan ini? Aku tak tahu kenapa Tuan Si tidak menyukaiku. Tapi aku datang ke grup Shangxin hanya ingin membuat beberapa pencapaian agar ayah kita melihatnya. Anda tahu ini, Ketua. Aku hanya berharap grup Shangxin bisa semakin baik. Aku akan menerima kata-kata baikmu. Tapi kau menjual begitu banyak saham. Bagaimana jika direktur lain ingin merebut kekuasaan? Akan sangat bagus jika saham Nonazi juga atas namamu. Itu seharusnya membantumu terpilih kembali sebagai ketua. Maaf, Ketua. Aku salah bicara lagi. Tidak apa-apa. Kau bisa pergi sekarang. Ingat, selama kau tidak menandatangani, selama kau ingin keluar. Keluarkan aku, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Keluarkan aku. Berteriak tidak ada gunanya. Yijai. Halo. Apakah itu Saudara Long? Aku ingin memintamu memberi pelajaran pada seseorang. Harganya bisa dinegosiasikan. Namanya Yijai. Kau mau kemana? Apa kau tahu? Apa kau tahu seseorang membayar banyak uang untuk mengincarmu? Belum ketemu juga. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau harus menemukan orang itu. Tuan keempat. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Katakan. Mengapa kau mengakuisisi saham grup Shangxin? Apakah kau mengincarku? Saham-saham itu sangat penting bagiku. Aku bisa menawarkan 2 kali lipat, 3 kali lipat harganya. Apa kau pikir aku kekurangan uang? Aku benar-benar punya seseorang yang kusuka. Orang yang kau sukai sama sekali tidak peduli padamu. Di mana dia saat kau sakit dan menderita? Di mana dia saat hidupmu terancam? Bangun, kumohon, bangun. Dia pasti memikirkanku. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Dia pasti punya rahasia yang tak terkatakan. Baiklah. Jika kau tetap tidak menerimaku, maka kau bisa melupakan saham Shangxin Group. Baiklah. Aku bisa memberi. Makan malam denganku seminggu lagi. Aku akan menjual saham Shangxin Group kepadamu. Hanya makan malam. Aku Shen Mochi, tidak serendah dan sevulgar yang kau pikirkan.
Mengapa masih belum ada kabar? Apakah Yijai sudah mati atau belum? Jeti, bagaimana hasilnya? Ada kabar? Adikku sayang, kau hampir membunuh saudaramu sendiri. Apa maksudmu? Apakah semuanya tidak berjalan dengan baik? Yizi punya sosok kuat yang mendukungnya. Seseorang yang tak seorang pun dari kita mampu menyinggung. Kau ingin menyentuhnya. Apa kau gila? Tokoh berpengaruh. Maksudmu Tuan Shen keempat? Tidak mungkin. Bukankah dia sudah muak dengannya? Kusarankan kau berhenti. Lagi pula dia adikmu. Kenapa saling bunuh? Apa katamu? Kakak, Identitas aslinya adalah Zizi. halo, jelaskan. Ayah, buka pintunya. Ayah, buka pintunya. Ada keributan apa ini? Tanda tangani. Aku akan melepaskanmu kalau begitu. Aku akan tanda tangan, aku akan tanda tangan. Ayah, aku sudah menandatangani kontraknya. Buka pintunya, ayah. Jangan pergi, Yijai. Yijai, dia, Ji. Dia kembali untuk balas dendam. Apa katamu barusan? Yizi siapa dia? Ji. Ketua Ziko menginginkanku. Duduk. Alasan aku memanggilmu hari ini adalah untuk memberitahumu. Kau dipecat. Kenapa aku di mana kekuranganku? Masih pura-pura bodoh ya? Apa tujuan sebenarnya di grup Shengxin? Ayah, terlepas dari motifnya, prioritas kita adalah mengeluarkannya dari Shengxin. Kau benar. Begitu dia keluar dari Shengxin, kita akan mengawasi setiap gerakannya. Dia tidak akan bisa membuat banyak masalah. Kita tidak boleh membiarkannya tahu bahwa kita telah menemukan identitas aslinya. Ini semua ide Ming Rao. Kau tahu dia putri kandungku. Kau mengerti kan? Memecatku tanpa penjelasan apapun. Apa kau tidak takut pamanku akan tahu? Adapun Cheng Tua, aku akan mencari kesempatan untuk meminta maaf kepadanya secara pribadi. Kurasa kau tak perlu khawatir tentang itu. Kusarankan kau fokus pada menyelesaikan prosedur pengunduran dirimu. Bajingan itu tiba-tiba memecatku. Ada yang tidak beres. Baiklah. Aku akan mengurus pengunduran diriku. Ketua, ada sesuatu. Kau. Ayah, apakah Yijai mengundurkan diri? Tidak. Kenapa? Bukankah kau berjanji untuk menyingkirkannya? Apa kau berubah pikiran untuk membiarkannya kembali ke keluarga Si? Jangan konyol. Dia tahu kita menggunakan material di bawah standar. Dia mencekik kita. Apa yang bisa kulakukan, apalagi yang bisa kulakukan? Apakah kita akan membiarkannya mengendalikan kita? Aku sudah menghentikan proyek-proyek ini. Begitu investasi kedua Wendy tiba, kita akan mengganti material di bawah standar. Dan kita tak perlu takut pada bocah kecil itu lagi. Tapi dia punya bukti yang memberatkan kita. Kenapa tidak menghadapinya? Apakah dia mencoba memeras kita untuk kembali ke keluarga Si? Seandainya saja dia, maka aku tak perlu bersusah payah menghadapinya. Aku masih bisa mendapatkan sisi baik Tuan Besar Shen keempat. Kupikir itu akan bermanfaat bagi grup Shengxin. Kau benar-benar berubah pikiran untuk mengakuinya. Ming Rao, kau tahu aku selalu memperlakukanmu dengan baik,
selama ini. Bahkan jika dia kembali, kita tak lagi punya hubungan. Jangan khawatir, hatiku milikmu. Aku lalap. Aku pergi. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersatu kembali. Shiji, kau tidak bisa mengambil apa yang menjadi milikku. Apa itu? Berbagai mitra telah mengirimkan hadiah. Perlu diantar ke rumahmu. Aku benar-benar lupa. Besok ulang tahunku. Shenmochi mengajakku makan malam besok. Mungkinkah karena dia tahu ini ulang tahunku? Tidak perlu tinggalkan saja di gudang grup. Presiden Song menerima pesan itu. Tuan M memesan di Pin Jewelry di kota Lien. Sebuah perhiasan senilai lebih dari 10 juta. Tapi toko ini hanya untuk anggota, aku tidak bisa memverifikasinya. Suruh sopir menjemputku segera. Tuan keempat Shen. Maaf, aku mungkin tidak bisa makan malam bersama hari ini. Aku akan mentraktirmu lain kali. Baiklah. Serahkan saham Shengxin Group kepada Yixi. 20 tahun yang lalu. Si Yi. Si Yi. Kenapa kau belum datang? The film was translated Selidiki. and Di mana narrated by dia? M Media. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau? Apa yang kau lakukan di sini? Ketua si kau kalkulator yang licik untuk mencegahku dari membocorkan penggunaan material inferior olehmu. Kau benar-benar mencoba membunuhku. Aku di sini untuk memberitahumu. Apakah aku hidup atau mati? Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh dunia akan tahu tentang skandal grup Shengxin. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau ocehkan? Si ini semua salah ayah, maafkan aku. Mereka benar-benar mengetahui identitasku. Dengan keadaan sekarang, aku hanya bisa mempertaruhkan semuanya dalam satu perjudian. Ayah, apa yang kau bicarakan? Diam, aku bukan ayahmu. Kau orang yang picik. Kau benar-benar mencoba membunuh adikmu sendiri. Bagaimana kau bisa begitu keji dan tak tahu malu? Si, maafkan ayahmu sekali ini saja. Aku mengumpulkan bukti melawan grup Shengxin. Hanya karena aku ingin kembali ke keluarga Si. Tapi aku takut kau tidak akan mengakuiku sebagai putrimu. Aku hanya tidak menyangka. Kau sebenarnya tahu sejak awal. Tapi kau menolak untuk mengakuiku. Kalau begitu, aku tidak bisa memaksakan apapun. Si, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kau salah paham. Dulu aku sungguh-sungguh ingin membawamu pulang. Tapi apakah aku mempertimbangkan perasaan adikmu? Kau jelas-jelas bilang padaku kau tidak punya kasih sayang keluarga untuknya. Biar ku ingatkan kau. Kau harus menahannya di sini hari ini. Kalau tidak, grup Shengxin akan benar-benar hancur. Jika itu terjadi, aku takkan pernah memaafkanmu. Apa yang kau tunggu? Minta maaf pada adikmu. Maafkan aku, kakak. Aku salah. Shi Mingru kan adikmu. Maafkan Mingru sekali ini saja ya.
Bisakah aku pulang kalau begitu? Tentu saja boleh. Ini rumahmu. Ayah akan segera menyuruh seseorang membersihkan kamarmu. Kalau begitu tolong Ketua IC siapkan kamar untukku juga. Tuan keempat apa ini? Aku tidak bisa mempercayai siapapun dengannya. Dia hanya bisa tinggal di sisiku, dan aku sudah memutuskan untuk bertunangan dengannya. Pertunangannya akan segera diadakan. Shinmo, apa yang kau lakukan? Jika si Jiankun tahu, apa yang akan terjadi jika kau adalah Wendy? Dia mengancamku. The film Apa was yang ingin dia translated lakukan? and Kali ini narrated sih. by M Media. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu di sisimu. Beraninya dia bicara pada Tuan keempat Shen seperti itu. Sepertinya Tuan keempat Shen sangat peduli padanya. Tuan keempat, aku sudah menyetujui pertunangannya. Apalagi yang kau inginkan? Wendy ini kompromi terakhirku. Pria ini pasti gila. Tuan keempat Anda dan Ji belum menikah. Datang dan tinggallah di rumah lama keluarga Si sekarang. Aku khawatir ini akan menimbulkan gosip. Sepertinya keluarga Z tidak menyambut Ji. Tuan keempat selamat datang. Aku sangat menyambutmu. Si Jiankun, karena kau mengabaikan hubungan ayah anak kita. Maka jangan salahkan aku karena tidak berbakti. Selama bertahun-tahun, si Jiankun sepertinya tidak pernah membukanya. Apa isinya? Apa yang tidak bisa kumiliki? Kalian semua juga tidak bisa memilikinya. Halo. Si Mengrou. Yi Jai adalah si Ji. Omong kosong apa kau gila? Dia masuk grup Shengshin untuk memecah belah kita. Hubunganku denganmu adalah untuk balas dendam. Kalaupun yang kau katakan itu benar, apa hubungannya denganku? Apa kau lupa bagaimana kau meninggalkannya dulu? Kau pikir dia akan melepaskanmu? Aku punya kesepakatan untuk dibicarakan denganmu. Ini bisa memberimu ketenangan pikiran. Besok malam, bertemu di LAN Club. Bagaimana persiapan untuk mengungkap material inferior? Waktunya lusa. Apa kita masih perlu memberitahu Tuan keempat Shen mengenai Tuan keempat Shen? Itu hanya memanfaatkannya. Aku tidak akan benar-benar bertunangan dengannya. Jika bukan, karena balas dendam. Aku ingin segera menjauh darinya. Selamat. Kau pasti sangat bahagia sekarang. Kau memiliki putri kandungmu dan menantu yang terhormat. Tapi tahukah kau apa artinya terlalu bahagia hingga menjadi duka? Si Ji harimu berlutut dan memohon padaku tak lama lagi. Sumber mengatakan, grup Shengshin terlibat skandal penggunaan material di bawah standar. Diketahui bahwa pihak berwenang terkait telah turun tangan. Zizi, kau benar-benar menjebakku. Apa yang kau lakukan? Ketua Zigawat. Para anggota dewan sudah datang. Zi Jiankun, bagaimana kau bisa memutuskan sendiri untuk menggunakan material di bawah standar? Kau harus memberi kami penjelasan. Grup Shengshin adalah perusahaan yang sudah berdiri selama seabad. Kau melakukan hal seperti ini, mencoreng nama grup Shengshin. Kau harus mengundurkan diri untuk bertanggung jawab. Baik. Semuanya dengarkan aku. Tentang masalah ini, aku memang punya tanggung jawab. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku telah mengabdikan diriku untuk grup ini. Mengabdi sampai mati. Apa tujuannya? Bukankah hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi semua orang, agar kalian bisa menghasilkan lebih banyak uang? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurutku kita harus segera melakukan pemungutan suara anonim, memilih kembali ketua. Aku setuju. Setuju, bagus, aku setuju. Hanya ketika saham setiap orang tidak melebihi 51%. Apakah kita perlu memilih ketua baru Jiuyi? Benar kan? Saham ayahmu tidak lagi cukup untuk 51%. Sahamnya tentu saja tidak cukup, tapi sejauh yang aku tahu, seseorang sekarang memegang lebih dari 51% saham. Jadi tidak perlu memilih. Apa katamu? Kukatakan bahwa grup Shengshin akan berganti nama mulai hari ini dan seterusnya. Nona Wendy, silakan masuk.
Mustahil. Bahkan jika kau membeli 20% sahamku, 30% yang beredar di pasar saham tidak mungkin muncul. Benar, dan jika kau menambahkan 5%-ku. Nona Wendy, bukankah kau ingin menggunakan grup Shengxin untuk mendapatkan pijakan di kota Lin? Aku bersedia menjual sahamku kepadanya dengan harga murah. Kenapa si Jiankun adalah ayahmu? Kau benar-benar mengkhianatinya. Dia meninggalkanku lebih dulu. Lagi pula Wendy sangat peduli padamu. Jika dia tahu bahwa si Ji ingin membunuhmu, apa yang akan terjadi? Maksudmu memanfaatkan Wendy untuk melawan mereka? Ini adalah pilihan yang paling menguntungkan bagi kita. Kami. Nona Wendy selalu dalam perjalanan bisnis. Bukankah kakak Haotian akan kesepian? Aku akan menikahi Wendy. Aku tidak keberatan. Wendy dalam perjalanan bisnis sepanjang tahun. Setelah mengakuisisi Shengxin itu secara alami akan diserahkan kepadamu. Lagi pula tidak ada yang tahu grup Shengxin lebih baik dariku. Aku pasti akan membantu kakak Haotian dengan baik kalau begitu. Rubah kecil. Kau tahu apa yang baik untukmu. Si Mingru, setelah sekian lama, aku melahirkan dan membesarkanmu. Kau berani menusukku dari belakang. Sejak hari kau mengancamku, kau seharusnya tahu hari ini akan datang. Halo semuanya, saya asisten Wendy. Nona Wendy akan segera tiba. Sayang, apa yang kau katakan? Selamat siang semuanya, saya Wendy. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau Wendy? Berhenti. Jelaskan dirimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Idiot. Kau pikir kau bisa mengakali Tuan keempat dan Nona Ye? Shen Mochi kau dan Shen Mochi yang berkomplot melawanku bersama-sama. Zizi. Beraninya kau menipuku. Aku tak akan melepaskanmu. Saat ini, saya memegang 53% saham di grup Shengxin. Saya yakin tidak ada yang lebih berkualitas daripada saya untuk duduk di kursi ketua ini. Kepemilikan saham Anda saat ini memang seperti yang dinyatakan, tapi Anda masih sangat muda. Bagaimana Anda bisa meyakinkan kami? Setelah saya mengambil alih grup Shengxin, akan memprioritaskan menghilangkan material inferior, dampak negatif yang ditimbulkan pada grup, dan berusaha untuk memberikan penjelasan yang memuaskan kepada publik dan media. Selanjutnya, saya akan menyuntikkan 1 miliar untuk memperluas skala grup, dan berusaha untuk membawa grup Shengxin kembali ke puncaknya dalam waktu 2 tahun. 1 miliar. Ini adalah bukti aset pribadi saya. Anda semua dapat memverifikasinya. Ada juga rencana pengembangan untuk grup Shengxin. Kalau begitu CL Wendy, tolong pimpin grup ini keluar dari kesulitan sesegera mungkin. Sebelum secara resmi mengambil alih bisnis grup, saya ingin mengumumkan perubahan personel. Berani kau? Si Mingro telah menjual semua sahamnya kepadaku. Dengan kata lain, si Mingro sekarang tidak ada hubungannya dengan grup Shengxin. Si Jiankun katakan sesuatu. Apa kau hanya akan membiarkan dia bertindak semena-mena terhadapmu dan mencuri grup Shengxin? Dia bisa merebut grup Shengxin. Semua berkat kau, dasar binatang. Si Ji, kau kejam. Tapi jangan khawatir. Selama aku hidup, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Keluar. Si Jiankun selain menggunakan material yang buruk, kau juga dicurigai menggelapkan dana publik. Aku sudah menyerahkan bukti yang relevan kepada pihak berwenang. Aku akan menuntutmu atas nama grup Shengxin dan menuntut kompensasi atas semua kerugian yang telah kau sebabkan pada grup karena alasan pribadimu. Lau kau. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik selama ini. Bagaimana kau bisa mengkhianatiku dan bersekongkol dengan orang luar? Dia bukan orang luar. Apa maksudmu? Saya Shi Cucu dari Songguo, mantan ketua grup Shengxin, dan Meng Qinglan, manajer umum.
Aku sudah mengotak-atik rem mobilmu. Kapan kau akan membayar sisa tagihannya? Aku akan memastikan istriku, ayah dan ibu putriku benar-benar mati. Aku akan memberikan kepadamu. Berikan padaku. Bagaimana kau bisa memiliki video dari dulu? Kau pasti memalsukannya. Itu palsu, jangan percaya. Jangan percaya, pasti palsu. Bocah tengik. The film was translated and Akan narrated kucaki by kau. M-Media. Lepaskan aku. Aku tak akan mengampunimu. Si Jian-kun, kau menggunakan kecelakaan untuk menyembunyikan kebenaran tentang kecelakaan mobil waktu itu. Menyuruh Xi Mingrou untuk menghancurkan bukti. Dan melemparku ke laut. Semua yang terjadi hari ini adalah pembalasan untukmu. Aku tidak mengerti. Aku akan membunuhmu. Berani kau memukulku? Aku ayahmu. Tak ada ayah yang akan mengusir anaknya dari rumah. Dan tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Dan tak ada ayah yang akan menempatkan darah dagingnya sendiri dalam bahaya maut. Lepaskan aku. Bahkan jika kau dihukum mati. Itu tak akan mengurangi rasa benci di hatiku. Bagus sekali kalau buka. Karena kekuasaan yang kau pegang. Sudah lama, aku menendangmu keluar dari grup. Kau hanyalah menantu yang tinggal menumpan. Kehancuran keluarga Son yang tak terduga bertahun-tahun lalu. Kau tak bisa lepas dari itu. Aku akan membunuhmu. Polisi sudah ada di bawah. Kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Lepaskan aku. Aku tak akan mengampunimu, lepaskan aku. Kenapa kau selalu mengincarku? Semua ini karenamu. Aku dipermainkan. Shen Mochi. Ini semua karenamu. Aku tak punya apa-apa sekarang. Semua ini berkat kau. Mengetahui kakak dan Pak Tua Song adalah teman dekat secara pribadi, kau masih diam saja dan menyaksikan ibu dan anak perempuan 11 meninggal. Apa niatmu? Memberiku obat berulang kali dan menerjitikanku. Apa yang kau rencanakan? Sejak kecil semua yang kulakukan. Kau selalu saja mengalahkanku. Namun kau adalah saudara tiriku. Jadi, aku harus menyingkirkanmu. Hanya dengan begitu aku bisa mengamankan posisiku di Shen Corporation. Demi kakek, aku tidak pernah ingin menyakiti saudaraku sendiri. Semua tindakanku terhadapmu hanyalah untuk melindungi diriku sendiri. Aku menghina. Hentikan simpati palsumu itu. Salah satu dari kita harus mati. Kau benar-benar tidak ada harapan. Pergi. Pergi ke neraka. Cari tahu di mana Shen Mochi sekarang. Shen Mochi, kau di mana? Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau bisa terluka? Siapa yang melukaimu? Itu Shen Haotian. Kukira dia akan marah setelah mengetahui identitas Emo. Dia pasti akan kehilangannya. Tapi aku tidak menduga dia punya nyali untuk menyerangku dengan pisau. Apa sakit? Apa kau The mengkhawatirkanku? film was translated Serius and sedikit dong. narrated by M-Media. Di mana Shen Haotian? Kakek, apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku tahu apa yang telah kau lakukan? Bahkan lebih buruk dari yang kubayangkan. Kau berani memukul kakak keempatmu. Bagaimana mungkin keluarga kita memiliki anak durhaka sepertimu? Kakek bukan seperti itu. Dia yang menjebakku. Diam. Dengan keadaan seperti ini, kau tak pantas berada di keluarga Sen lagi. Aku akan memberimu sejumlah uang. Tinggalkan negara ini dan jangan pernah kembali. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Kakek, aku tidak akan pergi. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Aku seorang Shen hidup atau mati. Aku seorang Shen hidup atau mati. Bawa dia ke bandara segera. Pastikan dia naik pesawat. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi.
Kau tahu Xian Haotian akan marah besar. Jadi kau sengaja menemui kakek Shen, tapi kau tetap terluka. Apakah kau melakukannya dengan sengaja agar kakek Shen melihatnya? Si kita sangat pintar. Aku tahu kau juga membenci Shen Haotian. Daripada kau mempertaruhkan nyawamu, aku lebih suka mengurus masalah ini untukmu. Shen Mochi, kau sungguh tak perlu berbaik hati padaku. Aku tak punya apapun untuk membalasmu. Siapa bilang kau tidak punya apa-apa untuk membalas budiku? Aku terluka sekarang. Dan aku butuh seseorang untuk merawatku. Tinggallah. Kalau begitu bantu aku ganti baju dulu. Angkat lenganmu. Lukanya terlalu sakit, aku tidak bisa mengangkatnya. Apakah Anda Tuan M? Ya, aku khawatir. Sebenarnya aku ingin menjelaskan kepadamu di hari ulang tahunmu. Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, tapi kau mengabaikanku. Membuatku tak tahu apa-apa. Apakah rasanya sangat memuaskan? Kau mencariku. Maksudmu orang yang kau sukai. Maksudmu Tuan M. Kau bilang kau sudah menunggunya selama bertahun-tahun. Ini aku. Berhentilah berpura-pura. Itu membuatku takut. Hei, tidak, aku bisa menjelaskan. Tidak seperti itu. Shen Mochi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Zizi, aku tahu kau di rumah. Jika kau tidak membuka pintu, aku akan mendobrak masuk. Tolong segera tinggalkan rumahku. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Pesta pertunangannya besok akan diadakan di sini. Seseorang akan datang untuk menyiapkan tempat nanti. Aku sudah memilih 20 gaun untukmu. Seseorang akan mengirimkannya. Aku bilang aku ingin membatalkan pertunangan denganmu. Ziyi. Aku tidak memberitahumu identitas asliku pada awalnya, karena aku takut kau akan menolak bantuanku. Aku ingin melindungi harga dirimu. Rayuan Gombal. Setelah kau kembali ke kota Lin, kau bilang padaku kau punya seseorang yang kau sukai. Aku takut menyebabkan beban psikologis padamu. Jadi aku tidak berani memberitahumu semuanya. Tak perlu banyak bicara. Keputusanku sudah bulat. Setiap kata yang kukatakan itu benar. Kau bisa memilih untuk tidak mempercayaiku. Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu selama sisa hidupku. Bahkan jika kau pergi ke ujung bumi, aku akan menemukanmu. Sampai jumpa besok. Xie Ji, besok adalah hari kematianmu. Ibu kakak nenek kami akan bertunangan. Dialah yang diam-diam melindungiku. Sejak kau pergi. Meskipun aku masih kesal karena dia berbohong padaku. Aku sangat mencintainya. Aku pergi ke rumahmu untuk mengantarkan gaunmu. Aku tidak dapat menemukanmu dimanapun. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tak butuh pembohong sepertimu memberikan dupa kepada mereka. Baiklah. Jangan marah, aku akan menunggumu di luar, oke? Bau bensin. Xie Ji mati. Apa yang sedang kau lakukan? Letakkan itu. Letakkan.
Mati. Apa kau baik-baik saja? Apakah kita akan mati? Tidak, jangan khawatir. Kau istirahat sebentar, aku akan pergi melihat-lihat. Hati-hati. Shen Mochi. Aku baik-baik saja. Seseorang akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Tinggalkan aku. Bawa dia dulu. Bawa dia pergi dulu. Xi Jiankun dan Xi Mingru telah dihukum. Balas dendammu telah terbalaskan. Apa yang masih kau pikirkan? Shen Mochi. Ayo menikah.